Perintah Kaisar Naga. Bab 1421 sampai dengan 1430. Audiobook Novel Silat. Episode 143. Setelah beberapa saat, permukaan air tiba-tiba memercik. Segera setelah itu, cahaya keemasan menyembur dari air, dan tubuh Dev meledak menjadi cahaya keemasan, dengan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya, seperti naga emas yang muncul dari dehidrasi. Dev menatap kepiting raksasa di depannya dengan kewaspadaan, dan melihat bahwa Dev belum mati. Jackson menghela nafas lega. Agak di luar dugaan, Raiden merasa lega ketika melihat bahwa Dev tidak dibunuh oleh kepiting raksasa. Dia tidak ingin Dev dibunuh oleh kepiting raksasa, dia ingin membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Melihat Dev membubung ke langit, kepiting raksasa itu menepuknya lagi dengan capit besar. Capit kepiting yang besar tiba di depan Dev dalam sekejap. Dev berteriak dengan marah. Cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba muncul. Dia tidak menghindar, tetapi mengerahkan kekuatan naga di seluruh tubuhnya, dan kemudian meninjunya dengan keras. Melihat Dev berani mengikuti kepiting raksasa secara langsung, semua orang terkejut. Di kamar saat ini, Douglas sedang menatap laut melalui jendela. Anak ini benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kamu harus tahu bahwa tubuh monster ini semuanya sangat keras, dan mereka tidak sebanding dengan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Douglas tersenyum dingin. Ledakan. Dengan ledakan keras, Dev meninju capit kepiting raksasa itu, mengirimkan akibat yang tak ada habisnya, menyebar kemana-mana. Di atas permukaan air, sebuah lubang yang dalam langsung diledakkan oleh akibatnya yang besar, dan air laut dihembuskan kemana-mana. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan tinjunya mengikuti penjepit kepiting raksasa. Tubuh Dev tampak begitu tidak berarti di bawah capit kepiting raksasa. Kepiting raksasa terus memamerkan giginya, dan penjepit besar tiba-tiba mendorong Dev ke bawah. Ledakan. Dev yang berada di udara langsung tertembak ke dalam air oleh cakar raksasa kepiting raksasa. Kali ini kolom air memercik setinggi puluhan meter. Melihat adegan ini, semua orang tahu bahwa Dev mungkin dalam bahaya kali ini. Namun, Dev berani berhadapan langsung dengan monster seperti itu. Semua orang mengagumi keberanian Dev. Saudara Dev. Jackson menyaksikan Dev tertembak ke dalam air, matanya menjadi merah, dia mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk maju membunuh monster itu. Tapi Jackson tidak bergerak, dan dia melihat cahaya keemasan di bawah air. Dan kepiting raksasa yang awalnya mengambang di atas air sepertinya tiba-tiba ditarik oleh sesuatu, dan tubuhnya langsung masuk ke dalam air. Melalui permukaan air, semua orang bisa melihat cahaya keemasan bersinar dari bawah, seolah-olah Dev masih bergulat dengan kepiting raksasa. Segera, pertempuran di bawah air berhenti, dan air perlahan kembali tenang. Hanya saja baik Dev maupun kepiting raksasa tidak terlihat, dan tidak ada mayat yang mengambang. Tepat ketika semua orang bingung, pusaran besar tiba-tiba muncul di permukaan air, dan kemudian tubuh Dev yang tampaknya kurus langsung mengangkat kepiting raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter dan naik ke langit. Orang harus tahu bahwa kepiting raksasa ini mungkin memiliki berat 10.000 kati, tapi Dev langsung mendorong kepiting raksasa itu keluar dari air dan terbang ke udara. Semua orang memandang Dev di udara dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa sosok Dev mulai meroket, seolah-olah meningkat. Kepiting raksasa diangkat dari air oleh Dev, cakarnya masih melambai dan meronta. Dan Dev meraung keras, dan langsung melemparkan kepiting raksasa itu ke udara. Ketika kepiting raksasa itu jatuh, nafas di tubuh Dev mulai naik dengan cepat, lalu dia mengepalkan tinjunya, dan kepalan emas menghantam kepiting raksasa itu dengan keras. Pada saat ini, Dev telah berubah menjadi cahaya keemasan, seperti bintang jatuh menuju kepiting raksasa. Ledakan. Pukulan destruktif Dev menghantam perut kepiting raksasa, dan kemudian tanpa jeda sedikit pun, itu langsung menembus tubuh kepiting raksasa. Ketika Dev melesat keluar dari belakang kepiting raksasa, sudah ada pil binatang berwarna-warni di tangannya, dan kepiting raksasa seberat 10.000 pon, tanpa suara, menghantam air dengan keras. Itu dengan keras. Cipratan air setinggi beberapa lantai, dan tubuh kepiting raksasa itu mengapung di atas air, menarik banyak hiu dalam sekejap.
Dev melayang di udara, memegang pil binatang di tangannya, dan menatap dingin ke arah orang-orang di kapal di bawah. Pada saat ini, Dev seperti dewa yang turun dari bumi, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Melihat Dev di udara, Raiden merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Kekuatan Dev ini menembus kognisinya berkali-kali. Douglas di ruangan itu juga memiliki wajah yang sangat jelek, dan niat membunuh di hatinya bahkan lebih kuat. Dia tahu bahwa Dev tidak akan pernah bisa tinggal di sini. Dev perlahan jatuh dari udara untuk memakainya, tapi tidak ada yang memperhatikan Dev. Mereka lebih memperhatikan tubuh kepiting raksasa. Meskipun orang-orang ini tidak bisa mendapatkan pil binatang dari kepiting raksasa, daging kepiting raksasa juga merupakan sumber langka untuk budidaya. Orang-orang ini melompat ke laut satu persatu, dan mulai membantai hiu yang datang dengan panik. Orang-orang ini tidak cukup kuat untuk menghadapi monster seperti kepiting raksasa, tetapi mereka lebih dari cukup untuk menghadapi hiu biasa. Banyak orang bersaing memperebutkan berbagai bagian tubuh kepiting raksasa, bahkan ada yang memperebutkan. Melihat orang-orang itu berebut untuk bergerak, Dev mencibir dengan dingin. Anak-anak dari keluarga bangsawan ini tidak akan berbeda dengan perampok di depan kepentingan mereka. Kakak Dev, kamu terlalu hebat. Jackson berjalan ke Dev, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Coba saya lihat, ini adalah pil kepiting raksasa Beast, sangat cantik. Jackson mengambil pil binatang di tangan Dev dan melihatnya dengan cermat. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Dev tersenyum tipis. Meskipun pil binatang ini sangat bagus, pil binatang, bagi Dev, hanyalah setetes air di ember, dan itu tidak akan memainkan peran besar dalam pertumbuhan kekuatannya. Lagi pula, Dev membutuhkan terlalu banyak aura untuk naik ke level yang lebih tinggi sekarang. Selain itu, Dev masih memiliki jiwa yang baru lahir milik Delfindu yang belum dia murnikan. Tidak, aku tidak bisa memilikinya. Benda ini terlalu berharga. Akan sia-sia untuk memberikannya padaku. Aku takut aku tidak akan pernah menerobos ke Wuhou seumur hidupku. Jackson melambaikan tangannya lagi, dan buru-buru meletakkan pil binatang itu kembali ke tangan Dev. Jackson tahu bahwa dia tidak cukup berbakat, jadi bahkan jika dia memakan pil binatang ini, dia mungkin tidak akan banyak meningkatkan kekuatannya. Ketika Dev melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi meletakkan pil binatang itu ke tangannya. Pada saat ini, Josephine datang dan berkata kepada Dev, "Dev, bisakah kamu menjual pil binatang itu kepadaku?" Pil binatang ini adalah sumber kultivasi yang sangat penting bagi Josephine. Dev melirik Josephine dan mengeluarkan dua kata, "Ini tidak untuk dijual." Dev tidak kekurangan uang sekarang, jadi tidak perlu menjual pil binatang. Mengambilnya sendiri tidak akan banyak membantu. Dia bisa memberikannya kepada orang lain setelah pulang ke rumah. Josephine tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyerah, dan melanjutkan, "Saya dapat menukar sumber daya lain, ramuan, senjata ajaib, apa saja." Tidak perlu. Dev menjawab Josephine dengan dua kata. Wajah Josephine sedikit tidak senang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa langsung mengambilnya. Tetapi pada saat ini, wajah Raiden sangat jelek, dan kemarahan muncul di matanya. Di dalam ruangan, mata Douglas sedikit menyipit, dan kemudian dia melambai ke salah satu dari 4 aliansi seni bela diri dan berkata, "Sartak, kamu keluar dan katakan ini dengan Tuan Muda Naga." Douglas membisikkan sesuatu ke telinga Sartaksu dengan pelan, dan setelah selesai berbicara, Sartak berjalan keluar ruangan bersama 3 orang lainnya. Setelah tiba di Geladak, Sartak membisikkan beberapa patah kata di telinga Raiden. Setelah Raiden mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia. Tepat ketika Dev hendak meninggalkan Geladak dan kembali ke kamar, Raiden langsung menghentikannya. "Dev, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu harus menyerahkan pil binatang itu." Raiden berkata kepada Dev. "Mengapa aku harus menyerahkannya?" Dev memandang Raiden dengan dingin dan bertanya. "Uji coba ini diselenggarakan oleh keluarga naga kami. Semua sumber daya yang diperoleh dari uji coba harus diserahkan kepada keluarga naga kami dan kemudian didistribusikan. Ini adalah aturannya." Raiden menjelaskan. "Raiden,
Seberapa tak tahu malunya kamu? Kapan keluarga nagamu memiliki aturan seperti itu? Sebelum uji coba, mereka tidak pernah mengatakan ada aturan seperti itu. Setelah mendengarkan kata-kata Raiden, Jackson langsung bertanya dengan kutukan. Ini aturan baruku. Ujian ini diadakan oleh keluarga naga saya, jadi aturannya juga ditetapkan oleh keluarga naga saya. Aku penanggung jawab uji coba ini. Aku bisa membuat aturan kapan saja. Sudut mulut Raiden terangkat sedikit, dan dia berkata dengan postur tinggi. Kata-kata Raiden segera menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang, tetapi Raiden tidak peduli, karena banyak orang di sini akan menjadi sumber daya untuk kultivasinya dan cepat atau lambat akan terbunuh. Dev sedikit menyipitkan matanya, bagaimana jika saya tidak menyerahkannya? Jika kamu tidak menyerahkannya, itu melanggar peraturan. Jika kamu melanggar peraturan, aku hanya bisa mengambilnya. Aura di tubuh Raiden mulai meningkat. Mata Dev penuh dengan penghinaan, dan dia mendengus dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, maka datang dan ambillah. Dev benar-benar mengeluarkan pil binatang itu dan melambaikannya di depan Raiden, memprovokasi Raiden. Dev, terakhir kali aku dikalahkan olehmu, aku sudah lama ingin membalasnya. Hari ini aku akan membalas dendam. Raiden tidak bersembunyi lagi, dan langsung menyatakan tujuannya. Dia hanya ingin membalas dendam dari Dev. Adapun aturan penyerahan pil binatang, yaitu untuk menemukan kesalahan Dev. Kamu beruntung karena aku tidak membunuhmu terakhir kali, tapi hari ini, kamu tidak akan seberuntung pada hari itu. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan melintas di tinjunya, lalu dia meninju Raiden. Karena perang dunia tidak dapat dihindari, Dev harus bertindak terlebih dahulu. Dev telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dalam pertempuran dengan kepiting raksasa barusan, dan sekarang dia harus mengejutkan Raiden. Raiden tidak pernah berpikir bahwa Dev tiba-tiba akan mengambil tindakan, salah satu dari mereka tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dipukul dengan keras di dada oleh Dev, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Jika bukan karena Sartak dan yang lainnya menangkap Raiden, tubuh Raiden mungkin akan jatuh ke laut. Raiden menatap Dev dengan marah, rasa sakit yang tajam di dadanya membuat ekspresi Raiden sangat mengerikan. Apa? Raiden meraung, tangannya dengan cepat meluncur di depannya, dan energi hitam terus memadat. Pada saat ini, Raiden tidak terlalu peduli, dan sekarang dia ingin membunuh Dev. Cahaya keemasan bersinar di tubuh Dev, dan kemudian dia meninjunya. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan, dan fluktuasi energi yang sangat besar menyebabkan seluruh perahu bergetar hebat. Kali ini, semua orang kaget. Jika dua wahou benar-benar ingin bertarung di kapal, kapal pasti tidak akan mampu menanggungnya. Joseph Hine melambaikan lengan bajunya, dan dua kuda putih melesat seketika, langsung memisahkan Dev dan Raiden. Kalian berdua bisa bertarung, tetapi kamu tidak bisa menganggap hidup kami sebagai lelucon. Jika kapalnya hancur, di tempat seperti ini, kita semua akan mati di laut. Joseph Hine berteriak pada Dev dan Raiden. Pada saat ini, semua orang mulai menuduh Dev dan Raiden satu persatu, dan semua orang marah. Mereka tidak ingin dikubur di laut. Tapi Dev sudah berkonflik dengan Raiden, bagaimana dia bisa berhenti dengan mudah? Dev, apakah kamu punya nyali untuk membuang energimu dan bertarung dengan kekuatan murni? Raiden menatap Dev dan bertanya. Kenapa aku tidak berani? Dev mendengus dingin. Selama mereka tidak menggunakan kekuatan mereka, mereka berdua hanya mengandalkan kekuatan otot, dan mereka tidak akan memiliki akibat yang besar, juga tidak akan membahayakan keselamatan kapal. Melihat Dev setuju, Raiden mengambil kembali energi hitam, dan cahaya keemasan di tubuh Dev perlahan menghilang. Tinju cahaya suci. Dev mendahului serangan itu dan memukulnya. Tinju cahaya suci dapat ditampilkan dengan sempurna tanpa kekuatan spiritual. Saat itu, di Menara Penindas Iblis, Dev mengandalkan kekuatan murni untuk menggunakan tinju cahaya suci untuk membuka paksa gerbang Menara Penindas Iblis. Melihat Dev bergegas ke arahnya, Raiden tidak bersembunyi atau menghindar, cibiran mencibir di sudut mulutnya. Engah! Segera, Dev meninju tubuh Raiden, dan pemandangan aneh muncul. Tubuh Raiden, yang seharusnya sangat keras, kini menjadi lunak, seperti genangan lumpur.
Dev meninjunya, dan kekuatannya langsung diserap dan menghilang, yang membuat Dev hampir tersandung dan mengenai tubuh Raiden. Depresi besar muncul di tubuh Raiden, membungkus tinju Dev, dan kemudian kekuatan kejut menghantam Dev mundur beberapa langkah, sementara tubuh Raiden perlahan pulih. Raiden tersenyum dingin, hahaha, dengan kekuatanmu yang kuat, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Dev sedikit mengernyit, menatap Raiden, sepertinya seluruh tubuh Raiden telah mengalami transformasi, tidak peduli apakah itu organ dalam atau tulang, mereka tidak lagi keras. Sepertinya jiwa yang bersemayam di tubuhmu masih pria yang cakap. Dev menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Dengan cibiran di wajah Raiden, dia tidak menyangkal atau mengakuinya, sebaliknya, sudut mulutnya meringkuk, lalu dia meninju Dev. Meskipun Dev tidak pernah menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuhnya saat ini telah lama ditempa menjadi sangat keras. Mengandalkan kekuatan murni, tidak mungkin melukai dirinya sendiri. Jadi Dev tidak menghindar, tetapi membiarkan Raiden meninjunya. Ledakan. Dengan dentuman keras, pukulan ini mengenai Dev tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Dengan kekuatan seperti itu, bagi Dev, tidak ada perbedaan antara menggelitik dan menggelitik. Namun, setelah meninju Dev, Raiden segera mundur beberapa langkah, masih dengan seringai di wajahnya. Tepat ketika Dev terkejut, apa yang dilakukan Raiden ini, tiba-tiba sejumlah besar kekuatan meledak di tubuhnya, diikuti oleh dampak besar, menyebabkan Dev terbang dalam sekejap. Hahaha, kekuatanku dirancang untuk menghadapi orang yang kejam secara fisik sepertimu. Meskipun kamu merasa bahwa pukulan ini tidak memiliki kekuatan, kekuatannya telah menembus kulit dan masuk ke dalam tubuh. Kali ini, biarkan aku melihat apa yang kamu perjuangkan denganku, dengan patuh menyerahkan pil binatang itu, dan aku bisa membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Raiden tertawa keras, pada saat ini dia penuh percaya diri. Selama Dev menyerahkan pil binatang itu, dia tidak akan membunuh Dev. Ketika dia sampai di Pulau Naga, dia akan menyiksa Dev dengan baik sehingga dia tidak bisa membiarkan Dev mati terlalu bahagia. Dev bangkit, menatap Raiden dengan dingin, lalu tiba-tiba bergegas. Pukulan demi pukulan, dia menyapu ke arah Raiden seperti hujan. Setiap pukulan di tubuh Raiden akan merusak tubuh Raiden, tetapi akan segera pulih. Setiap pukulan Dev seperti ditinju di lumpur, tidak hanya kekuatannya hilang, tetapi tubuhnya juga akan terkejut. Dalam waktu singkat, Dev melontarkan 100 pukulan, dan pada saat ini, dahi Dev dipenuhi butiran keringat. Hahaha. Melihat Dev seperti itu, Raiden tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tiba-tiba meninju Dev. Tubuh Dev terbang terbalik dan jatuh dengan keras di geladak. Dev, hari ini aku ingin membiarkanmu merasakan perasaan dilecehkan. Setelah Raiden selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju dan menginjak Dev. Dev berguling, lalu bangkit tiba-tiba, dan mengikuti Raiden untuk menjauhkan diri. Pil binatang ini, aku tidak bisa memberikannya padamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menelan pil binatang itu ke dalam perutnya. Terlepas dari apakah pil binatang ini berguna untuk budidaya Dev, Dev tidak akan pernah memberikannya kepada Raiden. Melihat Dev menelan pil binatang itu, wajah Raiden menjadi sangat jelek. Tuan Naga, karena Dev telah menelan pil binatang, lupakan saja. Selain itu, saya tidak setuju dengan aturan yang Anda buat secara pribadi. Pada saat ini, Josephine maju 2 langkah, menatap Raiden dan berkata, "Ya, apa aturanmu? Bahkan jika uji coba diatur oleh keluarga nagamu, kamu tidak bisa memperlakukan kami sebagai orang bodoh." Itu benar, semuanya harus diserahkan kepada keluarga nagamu untuk didistribusikan, jadi apa jadinya kami? Apakah kami hanya menjadi pencari nafkah besar dari keluarga nagamu? Jika kamu tidak pergi, jika kamu tidak bisa, berbalik dan kembali dan coba. Ada begitu banyak hal yang sulit. Dengan Josephine yang memimpin, banyak orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka satu demi satu. Awalnya, uji coba adalah tentang siapapun yang mendapatkan sumber daya atau harta, itu miliknya. Sekarang, dengan sepatah kata dari Raiden, semuanya milik keluarga naga, dan kemudian dibagikan. Selama uji coba, siapa yang sudi untuk bekerja keras? Melihat protes dari orang banyak, wajah Raiden berubah lagi, dan akhirnya dia menyipitkan matanya dan menatap Dev dengan dingin. "Dev, tunggu saja,
Pulau Naga adalah kuburanmu. Setelah Raiden selesai berbicara, dia pergi, dan Dev mengikuti Jackson kembali ke kamar. Saudara Dev, lihat ini, uji coba ini, saya khawatir itu akan sangat berbahaya bagi Anda. Jackson berkata dengan wajah serius. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak apa-apa, aku sudah memikirkannya. Dev tersenyum ringan, dia sudah lama tahu bahwa Raiden akan menghadapinya, tapi Dev tidak takut. Adapun kekuatan jahat Raiden, Dev juga memiliki tindakan balasan, tetapi baru saja digeladak, dia sengaja terlihat malu. Dia hanya ingin membiarkan Raiden mengendurkan kewaspadaannya, dan kemudian memberinya pukulan fatal. Dev tidak mengkhawatirkan Raiden, yang dia khawatirkan adalah 4 orang yang muncul di aliansi seni bela diri. Jika orang-orang ini bergabung dengan Raiden, akan sulit bagi Dev untuk menghadapinya. Setelah 1 hari berlayar, kapal akhirnya berlabuh di Pulau Naga, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat ini, Pulau Naga subur dan penuh vitalitas. Meski sekarang musim dingin, lingkungan di Pulau Naga seperti musim semi sepanjang tahun. Tidak heran jika tempat ini menjadi tempat wisata, namun saat ini belum ada turis di pulau tersebut, harus dikontrol terlebih dahulu oleh keluarga naga. Sesampainya di Pulau Naga, Dev merasa sangat emosional. Ini adalah kunjungan ketiganya ke pulau itu. Dan Rain seharusnya masih berada di pulau saat ini, tetapi Dev tidak tahu di mana Rain berada. Dalam uji coba ini, Dev tidak memiliki rencana untuk mendapatkan sumber daya apapun. Dia terutama ingin menemukan Rain dan melihat apakah dia dapat membawa Rain pergi. Dev mencoba memancarkan kesadaran ilahi yang perlahan menyebar ke kedalaman Pulau Naga. Saat kesadaran terus menyebar, Dev tidak bisa menahan cemberut. Dia menemukan bahwa Pulau Naga sebenarnya memiliki aura tebal yang memancar dari tanah, dan area di mana aura itu muncul sangatlah luas. Mungkinkah masih ada runtuhan di bawah tanah di Pulau Naga? Dev sedikit terkejut, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Dev melihat aura yang begitu besar. Masalahnya adalah dalam 2 kunjungan pertama, Dev tidak merasakan bahwa masih ada aura di bawah tanah Pulau Naga. Mungkin juga ada hubungan antara naga es dan naga api pada saat itu, sehingga mata orang tertuju pada kedua naga ini. Kakak Dev, ada apa? Jackson melihat alis Dev sedikit berkerut, jadi dia bertanya. Ah, tidak apa-apa. Dev menarik kesadarannya dan tersenyum ringan. Tak lama kemudian, orang-orang di kapal turun satu demi satu. Hampir 100 orang berkumpul untuk mengobrol dalam kelompok sesuai dengan lingkaran sosial mereka. Lagi pula, uji coba sangat berbahaya, jadi sangat penting untuk membuat beberapa orang saling membantu. Saat ini di pihak Dev, hanya Jackson yang berdiri di sisinya, mereka berdua terlihat sangat kesepian, sama sekali tidak suka berteman. Sementara semua orang mengobrol, orang lain perlahan berjalan keluar dari kapal pesiar. Orang ini hanya memiliki 1 tangan, dan lengan lainnya kosong. Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, semua orang berhenti berbicara dan menatapnya dengan kaget. Orang ini adalah Douglas. Sekarang dia berada di Pulau Naga. Douglas tidak perlu menyembunyikan dirinya, bahkan jika Dev mengetahuinya, dia tidak akan dapat melarikan diri. Pulau Naga jauh dari pedalaman dan dikelilingi laut, tidak ada cara untuk melarikan diri tanpa kapal. Mata Dev terpaku, dan saat dia melihat Douglas muncul, hati Dev menjadi tegang. Sial, mengapa Douglas juga ada di kapal? Apakah dia juga ada di sini untuk uji coba? Jackson mau tidak mau terkejut saat melihat Douglas muncul. Dia seharusnya datang untuk membunuhku. Dev mengepalkan tinjunya sedikit, siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Sekarang Douglas juga datang secara diam-diam, Dev tahu bahwa kali ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Dengan 4 anggota aliansi seni bela diri ditambah Raiden, Dev mungkin tidak yakin untuk menang, dan sekarang dengan Douglas, Dev tidak memiliki peluang untuk menang. Jackson tercengang ketika mendengar bahwa Douglas ada di sini untuk membunuh Dev, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Dev, jangan khawatir, mereka benar-benar ingin membunuhmu, ayo pergi bersama. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya untuk sementara waktu, kamu tidak boleh melakukannya, jika tidak, kamu hanya akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia." Dev membujuk Jackson.
Kekuatan Jackson sama sekali tidak dapat membantu Dev, bahkan jika dia membantunya, dia akan mati sia-sia. Jackson ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini Douglas sudah berjalan di depan Dev, dan berkata sambil mencibir, "Dev, kita bertemu lagi. Saya akui kamu sangat kuat, tetapi hari ini kamu tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari Pulau Naga." Pemimpin aliansi seni bela diri yang agung diam-diam mengikuti kapak hanya untuk membawa seseorang untuk membunuhku. Apakah kamu tidak takut diejek seperti ini? Ini adalah dunia seni bela diri di ibu kota. Putra dan saudara laki-laki dari berbagai sekte dan keluarga ada di sini. Itukah yang kamu lakukan sebagai pemimpin aliansi seni bela diri? Dev berpura-pura tenang dan bertanya pada Douglas. Dev ingin merangsang Douglas, mungkin Douglas tidak akan melakukan apapun padanya di sini karena wajah. Selama Douglas dan yang lainnya tidak bertarung bersama, Dev pasti akan mengalahkan mereka masing-masing. Hahaha, Dev, jangan gunakan taktik agresif denganku, tidak ada gunanya bagiku sama sekali. Selama aku bisa membunuhmu, wajah bukan apa-apa. Selama aku bisa melihatmu mati, aku, pemimpinnya aliansi, tidak bisa melakukannya sekarang. Douglas tertawa keras, dan kemudian menatap Dev dengan mata jahat. Jika itu masalahnya, maka berhentilah berbicara omong kosong dan lakukanlah. Tubuh Dev mulai berkilauan dengan cahaya keemasan. Aura Douglas juga mulai melonjak, dan kemudian dia melirik semua orang dengan dingin. Tidak ada yang salah dengan Anda di sini. Ini adalah keluhan pribadi saya dengan Dev. Jika ada di antara Anda yang berani membantunya, maka Anda akan melawan saya dengan aliansi seni bela diri. Tidak ada yang bisa keluar dari Pulau Naga hidup-hidup. Douglas takut seseorang akan tiba-tiba melompat keluar dan membantu Dev. Ini adalah kesempatan terbaik. Douglas tidak dapat membiarkan siapapun merusak kesempatan ini. Semua orang dievakuasi ke kejauhan. Orang-orang ini mengikuti Dev dan tidak memiliki persimpangan. Tentu saja, mereka tidak akan menyinggung Douglas demi Dev. Di pulau yang dikelilingi oleh laut ini, Douglas memiliki kekuatan hidup dan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Joseph Hine awalnya ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi melihat Douglas menyebutkan bahwa dia sudah mati, dia hanya bisa perlahan mundur. Hanya saja Jackson tak berdiri di sisi Dev tanpa bergerak. "Jackson, apakah kamu ingin mati?" Melihat Jackson tidak bergerak, Douglas berkata dengan niat membunuh di matanya. "Douglas, jika kamu berani membunuhku, ayahku pasti akan." "Apa jenis keluarga Dongmu sekarang? Jika aku membunuhmu, ayahmu masih berani mengganggu aliansi seni bela diri. Jangan terlalu bangga akan keluarga Dongmu." Tanpa menunggu Jackson selesai berbicara, Douglas langsung mengirim Jackson kembali. Jackson ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Dev yang melambaikan tangannya. "Saudara Dong, mundurlah. Apapun yang terjadi padaku, jangan bergerak, atau kamu akan menyia-nyiakan hidupmu." Jackson menatap wajah tegas Dev, akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan mundur. Melihat semua orang mundur, sudut mulut Douglas terangkat. "Dev, saya dapat mengatakan yang sebenarnya, 4 master aliansi seni bela diri kami semuanya diberi makan dengan darah pacar Anda, tidakkah Anda tahu? Apakah Anda bisa merasakan nafas pacarmu dari tubuh mereka? Sekarang aku membiarkan mereka berempat berurusan denganmu, jadi meskipun kamu mati, kamu akan dibunuh oleh pacarmu sendiri. Di masa depan, aliansi seni bela diri kita akan menggunakan darah pacarmu untuk mengolah lebih banyak master. Dan pacarmu hanya bisa dikurung di penjara bawah tanah selama sisa hidupnya." Douglas mencibir di seluruh wajahnya, dan berbicara dengan sangat lembut sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Wajah Dev menjadi dingin, dan aura pembunuh meledak seketika. "Aku akan membunuhmu." Dev tidak tahan lagi, matanya sangat merah. Sebuah tinju menghantam Douglas, Douglas buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi masih beberapa langkah mundur oleh pukulan Dev. "Hari ini, kalian semua akan mati." Wajah Dev ganas, dan aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Douglas tidak takut, tetapi menunjukkan cibiran. "Hahaha, aku sedang terburu-buru, aku suka melihatmu seperti ini." Dev melangkah keluar satu langkah, dan nafas yang menakutkan di tubuhnya meluap ke arah Douglas. 4 master aliansi seni bela diri yang awalnya berada di belakang Douglas tiba-tiba melompat, dan keempat orang itu langsung memblokir aura menakutkan Dev. "Dev, kamu tidak sopan pada pemimpin, sial."
Di antara keempatnya, Sartak menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Kamu sudah memakan darah Yuki, hari ini aku akan menguras semua darahmu." Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan ada semburan senandung di bilahnya. Pedang Ki melonjak ke langit, dengan niat membunuh yang haus darah, langsung menyelimuti keempat Su. Mereka berempat juga membentuk formasi pertempuran dalam sekejap, siap bertarung dengan Dev. Tapi kali ini, Raiden berjalan mendekat. "Saya berharap pemimpin aliansi, masalah membunuh Dev. Serahkan pada saya tidak berbagi langit dengan Dev, jadi saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri." Raiden berkata kepada Douglas. Langsung mengirim Jackson kembali. Pada saat ini, Raiden sangat percaya diri, karena Dev dipukuli dan tidak bisa melawan ketika dia berada di atas kapal, jadi sekarang Raiden berencana untuk membunuh Dev sendirian. Douglas melirik Raiden, "Tuan Muda Naga, apakah Anda yakin bisa membunuh Dev ini?" "Hahaha, tentu saja aku yakin. Meskipun kekuatan Dev kuat, aku menemukan cara untuk menahannya." Raiden tertawa dan berkata. Douglas mengangguk, "Jika Tuan Muda Naga sangat percaya diri, maka biarkan Anda melakukannya terlebih dahulu. Dev ini sudah menjadi kura-kura di dalam guci, dan dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ketika Anda kalah dari Dev itu, saya akan mengambil tindakan." Setelah Douglas selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Sartak dan yang lainnya mengikuti Douglas kembali. Dev menyipitkan matanya sedikit, dan memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya. Sepertinya dia sengaja tidak bisa mengalahkan Raiden di kapal, dan itu benar-benar berhasil. "Dev, sekarang kamu dan aku bisa melakukan yang terbaik, tapi aku harap kamu bisa menolak untuk sementara waktu. Jika aku membunuhmu terlalu cepat, aku akan kecewa." Setelah Raiden selesai berbicara, dia melihat telapak tangannya tiba-tiba melambai, dan kemudian aura hitam mulai mengelilingi tubuhnya. Nafas ini langsung berubah menjadi ujung yang tajam, langsung menuju ke arah Dev. Dev tidak berani menunggu perintahnya, jadi dia mengangkat pedang pembunuh naga, dan menebasnya dengan keras. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar. Pedang Dev sangat kuat, dan dia tidak memiliki reservasi sedikit pun. Dia ingin membunuh Raiden itu dengan satu gerakan. Dengan cara ini, ketika berhadapan dengan Douglas, mereka kehilangan seorang pembantu. Energi pedang yang ganas langsung bertabrakan dengan nafas hitam Raiden. Tapi tanpa suara sedikit pun, aura hitam yang memancar dari Raiden langsung berubah menjadi bentuk yang lembut, dan dia bahkan membungkus energi pedang sengit Dev di dalamnya, langsung menyerap kekuatan energi pedang dalam satu gerakan. Dev mengerutkan kening. Pedangnya bisa memutuskan segalanya. Bahkan dengan aura besar, itu bisa langsung hancur, tapi di hadapan aura Raiden, tebasan kuat ini tidak berguna. Ledakan. Tepat ketika Dev mengerutkan kening, aura hitam langsung mengeras, dan kemudian menghantam dada Dev dengan keras. Tubuh Dev terbang mundur. "Hahaha, Dev, aku menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Bahkan jika kamu bertemu denganku dengan kekuatan yang ganas, kamu tidak akan bisa menggunakannya." Raiden tertawa penuh kemenangan. Langsung menuju ke arah Dev. Ditemani oleh tawa bangga Raiden, di belakang Raiden, kabut hitam yang perlahan naik berubah menjadi sosok. Tubuh Raiden mundur selangkah, dan seketika seluruh tubuhnya diselimuti oleh bayangan hitam itu. Ketika kabut hitam menghilang, seluruh tubuh Raiden ditutupi oleh jubah hitam pada saat ini, dan aura di tubuhnya menjadi sangat menakutkan. "GGG. Dev, aku akan membuatmu kram, meminum darahmu, dan mengambil semua kekuatanmu untuk diriku sendiri." Tawa Raiden menjadi menakutkan, yang membuat orang panik. Semua orang memandang Raiden dengan kaget, bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan, tetapi saat ini, tidak ada yang berani membantu Dev. "Hancurkan 10.000 mantra dengan satu kekuatan, kamu benar-benar berpikir bahwa kewanitaanmu dapat menahanku?" Mata Dev sedikit menyipit, dan kekuatan naga mengikuti meridian Dev ke tubuh pedang pembunuh naga. Cahaya pada pedang pembunuh naga terus berkedip, dan suara raungan naga terdengar, bergema di seluruh pulau naga. Seluruh pulau naga sepertinya telah mendengar panggilan naga dan mulai bergetar. Anda harus tahu bahwa kekuatan naga ilahi Dev berasal dari pulau naga ini, jadi ketika kekuatan naga ilahi pecah, pulau naga juga merespons.
Raiden mengerutkan kening, dan kemudian mengangkat tangannya, aura hitam mengembun lagi dan menyapu ke arah Dev. Dev baru saja mengangkat pedang pembunuh naga kali ini, dan tiba-tiba dari segala arah pulau naga, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju pedang pembunuh naga di tangan Dev. Pada saat ini, langit telah benar-benar gelap, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung pedang pembunuh naga, dan kemudian cahaya putih yang menyilaukan meletus, menerangi sepanjang malam seterang siang hari. Memotong. Akan mati. Dev menebas pedang pembunuh naga dengan keras, dan cahaya putih langsung melesat keluar dari pedang pembunuh naga. Seperti laser, itu langsung menuju ke Raiden. Aura hitam yang dipancarkan oleh Raiden, setelah menyentuh seberkas cahaya putih ini, langsung menyelimuti cahaya putih, mencoba menyerapnya. Pada saat ini, semua orang melihat bola hitam besar dengan cahaya putih bersinar di dalamnya, bola hitam besar itu terus berubah bentuknya, berusaha menghilangkan cahaya putih itu. Ledakan. Tiba-tiba ada fluktuasi hebat di udara, dan saya melihat cahaya putih memancar dari bola hitam. Setiap sinar cahaya putih langsung menuju ke langit malam, menerangi bintang-bintang satu persatu. Seperti kembang api yang cerah bermekaran di langit malam, banyak orang tanpa sadar melihat ke atas. Pada akhirnya, aura hitam menghilang, dan cahaya putih memadat menjadi satu, langsung mengenai dada Raiden. Awan darah langsung naik dari dada Raiden, dan tubuhnya terbang terbalik. Melihat luka di tubuhnya, wajah Raiden menjadi sangat jelek. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan Dev jauh lebih unggul dari dirinya sendiri. Namun, pukulan Dev tidak membunuh Raiden, dan luka di dadanya mulai terbungkus awan kabut hitam, dan sembuh dengan cepat. Dev menatap Raiden, ekspresinya juga menjadi serius. Pukulan barusan gagal membunuh Raiden. Dapat dilihat bahwa kekuatan Raiden juga telah meningkat pesat. Setelah melihat luka Raiden sembuh dengan cepat, Dev tahu bahwa dia ingin membunuh Raiden dengan cepat. Itu sulit. Tidak jauh, Douglas melihat Raiden dikirim terbang oleh pedang Dev, dengan seringai di wajahnya. Setelah ini, Raiden seharusnya tidak menolaknya untuk bergandengan tangan. Kekuatan naga anak ini menekanku, kamu tidak bisa membunuhnya sendiri, kamu hanya bisa meminta mereka bergabung. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di benak Raiden. Raiden menatap Dev dengan dingin, meskipun dia benar-benar ingin membunuh Dev, dia masih tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan Dev. Tuan Naga, jika kamu butuh bantuan, katakan saja padaku, orang-orangku selalu siap membantu. Douglas berkata kepada Raiden. Raiden terdiam, dia hanya mengatakan bahwa Douglas tidak perlu, dan sekarang di depan semua orang, dia meminta bantuan, yang memalukan. Dev melihat bahwa Raiden masih ragu-ragu, ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Raiden sendirian, jadi dia meraung, napas di sekujur tubuhnya mulai meledak, cahaya keemasan melintas di ujung pedang, dan kemudian dia menggesek tanah, dan seketika seberkas sinar muncul di tanah. Segera, jejak ini membungkus Dev dan Raiden di dalamnya. Saat cahaya keluar dari tanah, sebuah dunia kecil yang diselimuti cahaya muncul. Dalam hal ini, hanya Dev dan Raiden yang terisolasi dari yang lain. Melihat ini, wajah Raiden tiba-tiba menjadi sangat jelek. Saya berharap pemimpin, mari kita lakukan. Raiden tidak peduli lagi dengan wajah, dan berteriak pada Douglas. Ketika Douglas melihat adegan ini, dia juga menebak bahwa Dev ingin mengalahkan mereka satu demi satu, jadi dia segera memerintahkan, 4 Su, pergi dan bantu. Sartak mengangguk, lalu melompat dengan 3 lainnya, dan kemudian menabrak perisai yang dibentuk oleh cahaya. Ini adalah formasi alam ruang angkasa, dan 4 Su bermaksud untuk menghancurkan formasi ini secara paksa. Melihat ini, Dev tahu bahwa dia kehabisan waktu, pedang pembunuh naga di tangannya bersinar lagi, dan kemudian menusuk Raiden dengan pedang. Melihat ini, Raiden terus mundur, tetapi karena formasi ruang angkasa, Raiden sama sekali tidak bisa melarikan diri dari dunia kecil ini. Sampah. Dalam pikiran, sebuah suara tua terdengar, dan kemudian kabut hitam keluar dari tubuh Raiden, dan kemudian tinju yang ganas mengenai pedang pembunuh naga Dev dengan keras. Sebuah kekuatan besar menghantam jantung Dev tepat di sepanjang pedang naga. Jantung Dev sepertinya dipukul keras oleh palu yang berat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dalam sekejap.
Namun, setelah pukulan ini, kabut hitam jelas telah banyak melemah. Bagaimanapun, itu adalah tubuh spiritual. Setelah menggunakan energi yang begitu besar, nafas akan sangat melemah dalam sekejap. Setelah memblokir pukulan Dev, bayangan hitam kembali ke tubuh Raiden, dan kepercayaan diri Raiden langsung meningkat. Wow! Pada saat ini, formasi ruang angkasa Dev hancur, dan 4 Su berdiri di samping Raiden. Kali ini, Raiden menjadi lebih percaya diri, dan memandang Dev dengan mencibir. Dev, jika kamu memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk sementara waktu. Kalian tidak layak membunuhku. Dev meraung, dan seekor naga emas besar naik perlahan di belakangnya. Naga emas melayang di atas kepala Dev, aura agung dan mendominasi itu hampir menekan semua orang. Tangan di atas. Raiden mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, aliran udara hitam memenuhi udara, dan kemudian berubah menjadi naga hitam. Setelah nyanyian naga, dia bergegas menuju Dev dan membuka mulutnya yang berdarah. Naga emas di atas kepala Dev juga mengeluarkan nyanyian naga, dan naik untuk menemuinya tanpa ragu-ragu. Saat Dev bertarung dengan Raiden, 4 Su juga bergerak, dan mereka bergabung dan melepaskan semburan energi-energi dahsyat langsung menyelimuti seluruh tubuh Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga dan hendak mengayunkannya, tetapi ketika dia hendak mengayunkan pedang, nafas yang sangat akrab tiba-tiba menabrak Dev secara langsung. Dia terlalu akrab dengan nafas ini, itu adalah nafas yang dia dambakan siang dan malam. Dev tercengang sesaat, dan cahaya pedang pembunuh naga di tangannya meredup. Yuki. Menghadapi nafas ini, Dev bahkan berbisik. Bang bang bang. Tepat ketika Dev tertegun sejenak, aura familiar menghilang, dan kemudian ada kekuatan dahsyat, yang menghantam tubuh Dev dengan keras. Tubuh Dev langsung terlempar, dan pedang pembunuh naga di tangannya terlempar keluar, dan langsung menghilang ke tubuh Dev. Ledakan. Dev menghantam tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar sedalam beberapa meter muncul, dan Dev terbaring di lubang itu dengan berantakan. Dengan auman naga emas kehilangan kendali Dev, dan setelah auman, itu berubah menjadi sedikit cahaya keemasan dan menghilang. Dev. Jackson bergegas mendekat dan menarik Dev keluar dari lubang yang dalam. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagaimana kamu bisa terganggu? Jackson melihat dengan jelas bahwa Dev kehilangan akal saat dia bergerak. Yuki. Gumam Dev pada dirinya sendiri, aura familiar barusan langsung membuat pikiran Dev bingung. Saat ini Dev sepertinya sudah gila setelah berlatih kungfu. Tidak jauh, Raiden dan 4 Su melihat perubahan mendadak Dev, dan mereka semua tampak bingung. Beberapa orang melangkah maju dengan hati-hati, mereka takut Dev memainkan beberapa trik. Dev, bangun, tidak ada pacarmu di sini, lihat, mereka akan membunuhmu. Jackson dengan putus asa mengguncang Dev, berharap Dev bisa bangun. Tetapi pada saat ini, mata Dev tumpul, seolah-olah dia linglung, yang membuat Jackson bingung. Ketika dia sangat terkonsentrasi, pikirannya tiba-tiba terstimulasi dan menjadi seperti ini. Meminum pil kohesif seharusnya berguna. Pada saat ini, Josephine melirik Dev, dan kemudian berkata kepada Jackson. Tetapi di tempat ini, di mana menemukan pil kohesif? Jackson hanya bisa mati-matian memanggil Dev, berusaha membuat Dev bangun. Raiden dan yang lainnya memandang Dev, tetapi tidak segera bertindak, tetapi memandang Douglas. Douglas berjalan cepat, setelah mengamati sebentar, dia yakin bahwa Dev tidak berpura-pura, tetapi benar-benar rusak mental. Hahaha. Dev ini rusak mental dan berubah menjadi demensia. Sekarang dia bisa membunuhnya oleh siapapun. Douglas tertawa penuh semangat. Pemimpin Ju, apa yang terjadi di sini? Mengapa mental Dev tiba-tiba rusak mental? Raiden sangat bingung. Setelah bertarung dengan Dev untuk waktu yang lama, Dev baik-baik saja. Tetapi ketika 4 Su bergerak, Dev menjadi seperti ini. Aku juga tidak begitu jelas. Douglas menggelengkan kepalanya, dia hanya tahu bahwa pikiran Dev rusak seperti ini, tetapi dia tidak tahu persis bagaimana penyebabnya. Raiden mengerutkan kening, mengamati Dev dengan hati-hati. Bersambung ke episode 144.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.